adalah miliknya. Kalau itu semua miliknya, ya terserah yang memiliki, semau-mau dia. Urusan apa kamu? Rumah-rumah saya, istri-istri saya, urusan apa kamu nanya? Itu kan pertanyaan tidak etis. Buya, kenapa anaknya Buya masih sekolah sanawiyah kok uang jajannya sampai jutaan begitu? Urusannya apa kamu, anak-anak saya kok? Jadi kalau kita bertanya kepada sang pemilik di mana dia menggunakan hak miliknya, lalu kita bertanya, itu tidak etis dan nggak boleh. Makanya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apapun yang Allah lakukan tidak boleh ditanya. Tetapi kalau kita sebagai manusia ya harus bisa ditanya. Ada orang yang ingin menerapkan hukum Tuhan, yang ingin mendirikan negara Islam yang berdasarkan hukum Tuhan. Ternyata yang terjadi sang pemimpinnya menjadi Tuhan, yaitu rakyat tidak boleh ditanya uang kemana, masuk penjara. RAPBN-nya nggak ada, rakyat nggak boleh tahu. Kalau ada mengorek uang belanja negara kemana, masuk penjara. Itu katanya menerapkan hukum Tuhan, padahal dia sendiri jadi Tuhan. Jadi itu. Kemudian Tuhan berkuasa itu la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuhan tidak bersekutu. Kalau kita harus bersekutu, nggak bisa sendirian. Harus ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ada BPK, ada KPK, ada BPTK dan sebagainya. Nah ketika itu nggak ada, kamu bisa mengelola, namanya kamu Tuhan juga begitu. Iya kan? Jadi gimana nih? Oh jadi pantaslah, makanya setiap negara yang melambangkan simbolnya kepada keagamaan itu cenderung kediktatornya luar biasa. Iya, karena dikiranya seperti Tuhan gitu. Iya kan? Ini banyak sekali seperti itu. Jadi artinya bahwa Tuhan yang udah ditanya, ya bukan urusan kamu itu mah. Ya. Nah, terus apa lagi? Tentang kenapa Nabi Adam milih buah huldi sih? Ya itu kan settingan Allah semuanya. Jadi saya saja sebagai seorang novelis, sebelum saya buat novel, saya bikin sinopsisnya dulu tuh. Ya kan, sinopsisnya dulu. Kitab ini saya bikin 10 bab kan gitu. Lakonnya siapa? Gimana, alur ceritanya di mana? Masalah cinta, oke deh. Lelakinya siapa namanya, perempuannya siapa, latar belakangnya apa, sekolahnya, pendidikannya, ekonominya, tradisinya, perempuannya, anaknya siapa, sekolahnya mana. Itu kan semuanya. Lalu teman-temannya kita sudah di framing semuanya itu. Lalu nanti bab pertama pertemuannya di kereta api. Perkembangan cintanya nanti adalah melalui jendela masuknya kalau malam kan gitu. Dan nanti bab ke-10 ini si pahlawannya mati. Ini terjadi pada seorang penulis dari Belanda namanya Jeff Las. Membuat sinopsis, ini pahlawannya mati pada bab ke-12. Tetapi sudah pada bab 12, dia tidak menemukan reasoning dengan cara bagaimana mematikan yang mudah ketemu. Akhirnya ditambah bab ke-13, nggak mau mati juga. 14, sampainya bab 20 baru ketemu reasoningnya. Ya kan nggak lucu kalau tiba-tiba tabrak mobil, yang nggak lucu nama itu. Jadi Tuhan pun mengusir Adam dari surga, itu ada reasoningnya, ada plotnya dulu. Gimana Luis? Iya kan? Yang nggak lucu, ujung-ujung masa diusir. Karena reasoningnya. Nah itu. Lalu diujinya dengan sesuatu yang tidak mungkin dia akan bertahan. Nah ujian yang paling tidak mungkin bertahan itu adalah ketika Anda bersama cewek yang cantik jelita di dalam rumah berdua tapi tidak boleh nyenggol. Nggak mungkin. Ya kalau sekelas Darmuna saya bisa bertahan. Tarningkem, udah nggak apa-apa dah. Tapi kalau sekelas
Monica Bellucci, saya nggak yakin. Iya kan? Hawa tuh cantik cerita loh. Dikiranya jelek gitu, gembleng loh. Iya, itu makanya buah khuldi itu apa sih? Orang menafsirkannya buah khuldi itu seperti anggur, seperti korma, kan nggak masuk akal. Ya biarkan saja mereka menafsirkan. Mufasir salah nggak? Ya kita harus berani mengatakan salah dong. Jangan apa yang dikatakan mereka pasti benar. Sehingga ketika kita menyalahkan mufasir zaman dulu, itu dianggapnya kejahatan menyalahkan orang zaman dahulu. Nggak ada urusan. Ilmu adalah ilmu dong. Setuju? Ya. Sekarang seorang suami, seorang istri punya suami, ternyata miliknya seperti korma, minta cerai enggak? Cerailah. Apalagi kayak anggur. Ini wala taqrabah hadis syajaratu, jangan mendekati pohon. Pohon itu kata kiasan untuk melembutkan kata supaya jangan vulgar. Maksudnya mah syajarah itu apa? Syajarah itu adalah ketika seorang itu melakukan mendekati pohon itu nantinya akan berketurunan. Makanya family trees, betul nggak? Bahasa Arabnya syajaratul ansab. Nah, lalu apa hubungannya dengan seksual? Ya memang itulah seksual. Dari mana saya tahu Nabi Adam, Siti Hawa makan buah khuldi dengan telanjang. Selesai makan buah khuldi, mereka mencari penutup. Badannya nggak ada, makanya watfiqa yakhsifan min awraqil jannah, cari berarti dengan telanjang. Pertanyaan saya, lelaki telanjang, perempuan telanjang, makan apa tuh? Makan korma. Makan ya. Ya makan buah khuldi. Ya, makan buah khuldi emang itu. Gitu. Jadi itu mah makanya karena bahwa statusnya Adam dan Hawa itu hanya sekedar berteman saja. Uskun anta wa zaujuka. Zaujin itu adalah sebagai persahabatan, sebagai pasangan saja. Makanya kita dalam akad nikah itu harus dua, zawajtuka wa angkahtuka. Kalau hanya zawajtuka saja, hiya zaujuka, walakin laisa mankuhaka. Ya, ini sebagai pasangan, tapi bukan sebagai pacekan. Ya, gitu. Itu dalam akad nikah seperti itu. Alam mazhab Imam Asy-Syafi'i, alam mazhab Asy-Syafi'iyah. Gak paham saya. Jadi sekarang Al-Quran adalah firman Tuhan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arabnya sangat indah, sangat mulia, ya kan? Sehingga Al-Quran tidak menggunakan bahasa-bahasa yang jorok-jorok, yang kasar-kasar. Betul nggak? Anak kecil kita didik jangan pernah bilang berak, nggak pantas. Bilangnya apa? BAB, hajak besar. Ya kan gitu. Kita cerita dulu. Si nenek nih sama cucunya diajarin bahasa yang sopan lah. Nah, kencing. Ini seringan nenek kan nggak cendap masa kencing. Kalau berak, nyumput tuh sembunyi. Kalau kencing, jangan bilangnya nyanyi gitu.
Udah, nek nyanyi, tuntun, ya, maksudnya kencing. Nek ngumpet gitu, seperti berak. Suatu malam si anak ini merengek, nek pengen nyanyi, neneknya lupa. Ya kamu malam-malam nyanyi, ntar aja deh besok pagi, nggak bisa, udah nggak tahan, udah besok aja dulu tidur aja. Nenek nggak bisa, terus nyanyi juga, ya udah pelan-pelan di kuping gitu. Apa yang terjadi? Nah itulah makanya. Jadi sangat tidak elok seandainya Allah melarang Adam dan Hawa. Kan sudah indah, wala taqrabah hadis syajarah. Janganlah kau dekati pohon ini, sebegitu halusnya. Kamunya kenapa nggak paham? Kalau Allah andaikan Allah bicara dengan bahasa yang vulgar, sedap enggak? Kula wasraba ya ada sekalian wa kula merawadan haitsu syi, silakan kamu makan saja boleh kecuali makan ini buah gitu.